Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Pencas Orkes Indonesia kali ini akan membahas soal kompetensi profesional guru pencas tahun 2021. Tujuan video ini adalah menambah pengetahuan bagi guru PJOK dalam persiapan UKMPTG, UKG, tes CPNS atau P3K guru novel PJOK. Kita mulai soal yang pertama. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A. Di antara pemain lawan, B. Sedekat mungkin dengan net, C. Kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi, D. Pada area yang paling kosong pemain lawan, atau E. Pada area yang terjauh dari net. Jawabannya adalah poin D. Pada area yang paling kosong pemain lawan. Pembahasannya adalah dengan mengarahkan pada daerah kosong, peluang untuk mencetak poin lebih besar, namun membutuhkan akurat dan latihan yang kontinu. Soal berikutnya, keuntungan melakukan fast break pada bola basket adalah A. Mudah mencetak angka, B. Menghindari pemain kasar, C. Mencegah kebuntuan taktik, D. Membangun kerjasama, atau E. Melatih kekuatan. Jawabannya adalah poin A. Mudah mencetak angka. Pembahasannya adalah tujuan pertama fast break itu untuk menciptakan kesempatan mencetak skor dengan mudah. Tujuan kedua adalah untuk menyerang sebelum lawan membuat pertahanan atau melakukan rebound. Fast break juga dapat menimbulkan rusaknya pola pertahanan orang per orang atau man-to-man defense. Soal berikutnya, taktik kombinasi pada pertahanan permainan bola basket meliputi A. Zona wilayah, B. Man-to-man, C. Zone marking, D. Man-to-man dan zona wilayah, atau E. Semua benar. Jawabannya adalah poin D. Man-to-man dan zona wilayah. Pembahasannya adalah taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu man-to-man defense, zone defense, dan kombinasi. Nah, man-to-man defense itu adalah setiap pemain membayangi 1 lawan 1. Kalau zone defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Sedangkan kombinasi yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Soal berikutnya, servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, E. Lawan. Jawabannya adalah poin D. Depan. Pembahasannya adalah pandangan mata ke depan memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengetahui posisi lawan, sehingga servis yang akan diberikan dapat disesuaikan untuk menyulitkan lawan. Soal berikutnya, pukulan forehand dan backhand pada tenis meja meliputi A. Drive, push, block, chop, dan service, B. Service, push, block, C. Smash, service, push, dan block, D. Service, smash, dan chop, atau E. Chop, smash, dan block. Jawabannya adalah poin A. Drive, push, block, chop, dan service. Pembahasannya adalah menurut Larry Lodge, keterampilan pukulan forehand dan backhand meliputi teknik pukulan drive, push, block, chop, dan service. Sejalan dengan pendapat tersebut, Napitupulu menerangkan bahwa pukulan forehand dan backhand yang penting dalam permainan tenis meja ada 5 macam, yaitu pukulan drive, push, block, chop, dan service. Soal berikutnya, ciri penting dari pukulan drop overhead bulu tangkis adalah A. Sejauh mungkin, B. Sulit dijangkau, C. Menipu, D. Lambat, E. Keras. Jawabannya adalah poin C. Menipu. Ciri yang paling penting dari pukulan drop overhead yang baik adalah gerakan tipuan. Jika gerakan dapat menipu lawan, pukulan mungkin tidak dikembalikan sama sekali. Ciri yang paling merugikan dari pukulan drop adalah bolanya lambat sehingga memberikan banyak waktu pada lawan. Soal selanjutnya, permainan bulu tangkis memerlukan penguasaan beberapa teknik dasar seperti service, forehand, backhand, smash. Teknik minimal yang harus dikuasai untuk bisa bermain bulu tangkis yaitu A. Service, forehand, backhand, smash.
forehand, backhand. C. Service forehand. D. Service backhand. Atau E. Service smash. Jawabannya adalah poin B. Service forehand, backhand. Pembahasannya adalah servis akan menjamin permainan tersebut dapat dimulai, sedangkan forehand dan backhand merupakan keterampilan agar permainan tersebut dapat berlangsung. Soal berikutnya, sikap posisi badan menghadap penuh ke meja pada tenis meja disebut dengan teknik A. Square stance, B. Side stance, C. Stance, D. Ready position, atau E. Hit stance. Jawabannya adalah poin A. Square stance. Square stance yaitu posisi badan menghadap penuh ke meja. Posisi ini biasanya digunakan dalam keadaan siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Dengan satu langkah ke samping kiri, kanan, ke depan, atau ke belakang, pemain dapat mengembalikan bola dengan baik. Soal berikutnya, latihan smash dapat dilatih salah satunya dengan cara A. Smash bayangan, B. Melihat video, C. Umpan balik, D. Latihan mandiri, E. Latihan terstruktur. Jawabannya adalah poin A. Smash bayangan. Menurut Tony Grace, bentuk-bentuk latihan smash ada 7. Yang pertama, latihan smash bayangan atau smash tanpa bola. Yang kedua, melambungkan shuttlecock dan melakukan smash. Yang ketiga, servis dan pengembalian bola. Yang keempat, pengembalian servis smash block. Yang kelima, rally clear smash drop clear berkesinambungan. Yang keenam, pengembalian servis lurus. Dan yang terakhir, smash menyilang. Soal selanjutnya, cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar adalah A. Cara melatih pegangan raket, siswa dilatih membiasakan diri memegang raket dengan benar dan luas tapi tetap bertenaga. Melakukan gerakan ke arah kanan dan ke kiri menggunakan tenaga pangkal bahu. Gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah memukul kok ke tembok. B. Dalam melatih footwork, latih dengan gerakan kaki lambat ke kanan dan ke kiri, depan, belakang. Dalam melatih hitting position, dari tengah ke depan dengan lari kecil dimulai kaki kiri kemudian kaki kanan, dari tengah ke belakang dan dari depan ke belakang. D. Cara melatih servis dengan menggunakan kok yang dilakukan ke dinding dengan sejumlah kok secara berulang-ulang. E. Untuk melatih pengembalian servis, biasakan latihan dengan mengarahkan kok ke sisi kanan dan kiri lapangan lawan ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar adalah poin E. Pengembalian servis, biasakan latihan dengan mengarahkan kok ke sisi kanan dan kiri lapangan lawan ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Jawaban E benar karena prinsipnya penempatan kok yang tepat, lawan akan bergerak untuk memukul kok sehingga ia terpaksa meninggalkan posisi strategisnya. Soal berikutnya, komponen kondisi fisik yang menonjol dalam bulu tangkis adalah A. Kecepatan, daya tahan, kekuatan, B. Kekuatan, daya tahan, kelentukan, C. Kekuatan, kelentukan, kecepatan, D. Kecepatan, agilitas, power, daya tahan umum, atau E. Daya tahan aerobik, agilitas, speed. Jawabannya adalah poin D. Kecepatan, agilitas, power, daya tahan umum. Menurut Subarjah menyatakan bahwa dalam permainan bulu tangkis, komponen-komponen kondisi fisik yang menonjol adalah kecepatan gerak, kelincahan atau agilitas, daya ledak otot atau power otot, dan daya tahan umum atau kemampuan aerobik. Soal berikutnya, permainan bola tangan pada bola serangan dapat berupa formasi A. 4-1, B. 1-2-3, C. 3-2-1, D. 2-2-1, atau E. 3-4. Jawabannya adalah poin C. 3-2-1. Pembahasannya adalah pola pertahanan man to man, maka untuk menyerang menggunakan
menggunakan bola blocking dan screening. Pola pertahanan daerah, maka penyerang menggunakan pola serangan dengan membentuk formasi 4-2, 3-3 atau 3-2-1 dan serangan balik cepat. Soal selanjutnya, analisis gerakan nomor lompat jauh harus mempertimbangkan 4 tahap gerakan, yaitu A. Awalan, tolakan, melayang, mendarat. B. Awalan, melayang, mendarat, ready position. C. Awalan, berlari, melayang, mendarat. D. Awalan, berlari, melompat, mendarat. Atau E. Awalan, melompat, melayang, mendarat. Jawabannya adalah poin A. Awalan, tolakan, melayang, mendarat. Untuk analisis gerakan di nomor lompat jauh harus mempertimbangkan 4 tahapan gerakan secara konsisten, yaitu awalan atau run up, tolakan atau take off, melayang di udara atau flight, dan pendaratan atau landing. Soal selanjutnya, dalam nomor cabang apa terdapat 3 kali tolakan, yaitu hop, step, dan jump? A. Lompat jauh, B. Lompat tinggi, C. Lompat indah, D. Lompat jangkit, atau E. Lompat kangkang. Jawabannya adalah poin D. Lompat jangkit. Dalam nomor lompat jangkit atau triple jump terjadi 3 kali tolakan, hop, step, dan jump, 3 kali melayang di udara, dan 3 kali melakukan pendaratan. Jarak lompatan dalam lompat jangkit diukur dari gabungan ketiga gerakan lompat jangkit tersebut, yaitu hop, step, dan jump. Soal berikutnya, bagaimanakah posisi telapak kaki saat melakukan latihan tendangan tumit? A. Menghadap ke depan, B. Menghadap ke belakang, C. Sejajar dengan tungkai atas, D. Setinggi lutut, atau E. Menempel tanah. Jawabannya adalah poin B. Menghadap ke belakang. Pembahasannya adalah sebaiknya telapak menghadap ke belakang, tidak menghadap ke atas. Ujung kaki atau jari ke bawah, tumit menyentuh pantat di bagian bawah. Soal berikutnya, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, sikap tubuh harus dicondongkan ke depan dengan A. Mengurangi kecepatan lari, B. Mempertahankan kecepatan lari, C. Menambah kecepatan lari, D. Tergantung pada kemampuan pelari, atau E. Menjaga keseimbangan tubuh. Jawabannya adalah poin B. Mempertahankan kecepatan lari. Dalam lomba lari, ukurannya adalah kecepatan. Pada umumnya, dalam mendekati garis finish, kecepatan lari adalah maksimal, sehingga sampai garis finish sebaiknya tetap mempertahankan kecepatannya sambil menyondongkan badan ke depan. Soal berikutnya, latihan lari dengan tahanan harus memperhatikan A. Lingkungan, B. Permukaan lintasan lari, C. Gunakan tahanan dan teman atau alat penahan, D. Jarak lari, atau E. Interval istirahat. Jawabannya adalah poin C. Gunakan tahanan dan teman atau alat penahan. Yang perlu diperhatikan saat latihan dengan tahanan: 1. Menggunakan tahanan dan teman atau alat penahan. 2. Jangan melebih-lebihkan tahanan. 3. Pastikan kaki topang diluruskan sepenuhnya dan kontak dengan tanah sesingkat mungkin. Soal berikutnya, teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan, B. Awalan, C. Lemparan, D. Gerak ikutan, atau E. Tumpuan. Jawabannya adalah poin D. Gerak ikutan. Setelah melakukan lemparan akan ada amplitude. Agar maksimal hasil lemparan serta tidak ada hambatan, maka gerakan ikutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Soal berikutnya, seni bela diri tradisional asli Indonesia yaitu A. Kempo, B. Karate, C. Pencaksilat, D. Taekwondo, atau E. Muay Thai. Jawabannya adalah poin C. Pencaksilat. Pada awalnya, pencaksilat merupakan bela diri yang harus dikuasai oleh seluruh prajurit kerajaan-kerajaan yang bertujuan untuk mempertahankan diri dan berperang. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, pencaksilat ini
perlahan mulai dimasukkan ke dalam olahraga seni bela diri. Indonesia merupakan salah satu negara yang dominan dan disegani dalam olahraga pencaksilat ini karena Indonesia memiliki atlet-atlet yang cukup berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Soal berikutnya, kuda-kuda ringan pada seni bela diri pencaksilat artinya A. Dua kaki menopang sebagian berat badan, B. Sikap kuda-kuda dengan menopang berat badan, C. Sikap kuda-kuda dengan salah satu kaki menopang seluruh berat badan, D. Kedua kaki menopang seluruh berat badan, atau E. Kuda-kuda pasif. Jawabannya adalah poin A. Dua kaki menopang sebagian berat badan. Berdasarkan bobotnya, kuda-kuda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kuda-kuda ringan, kuda-kuda sedang, dan kuda-kuda berat. Arti dari kuda-kuda ringan yaitu kuda-kuda dengan dua kaki menopang sebagian berat badan. Kuda-kuda ini cenderung bersifat aktif. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kita lanjut ke ulasan berikutnya ya. Semangat belajar dan semoga lolos tes tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.